Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah. Kita bisa kembali bertatap muka untuk sama-sama mengkaji agama-agama besar dan juga agama-agama samawi. Yang minggu lalu kita sudah menyelesaikan kajian agama Yahudi. Sekarang kita akan masuk ke dalam kajian agama Nasrani. Ada beberapa tema yang perlu kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama kaitannya dengan definisi dari agama Nasrani itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Al-Quran tentang agama Nasrani yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil menjelaskan agama Nasrani itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang hakikat dari Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita akan masuk ke tema yang pertama tentang definisi. Agama Nasrani dalam bahasa Arab disebut dengan An-Nasraniyatu, ya. Dalam kitab Al-Adyan yang menjadi rujukan di salah satu pesantren di Jakarta, disebutkan bahwa An-Nasraniyatu lugatan qila innaha nisbatun ila Nasrah, bahwa asal kata dari Nasrani ini dinisbatkan, atau kenapa disebut Nasrani? Karena asal katanya dari kata Nasirah. Apa itu Nasirah? Wahya qaryatul Masih alaihissalam. Nah, Nasirah ini nama dari kampung yang ditinggali oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa tusamma hadhil qaryah Nasirah wa Nusairiyah, ya. Wa nisbah ila diyanah Nasraniyah, ya. Jadi nama kampungnya tadi disebut, ada yang menyebut Nasirah, kemudian ada yang menyebut Nusairah, dan agamanya disebut dengan agama Nasraniyah. Wa jam'uhu Nasara. Nah, di dalam Al-Qur'an yang sering disebut ini jamaknya yaitu Nasara, ya. Sedangkan secara istilah, secara definisi epistemologi, yang namanya Nasrani ini adalah agama yang diakui atau mereka mengakui sebagai pengikut dari Nabi Isa alaihissalam, ya. Alladzina yaz'amuna annahum yatba'una al-Masih Isa alaihissalam wa kitabuhum Injil. Kitabnya adalah kitab Injil, ya. Wa qad atlaqa ala atba'i diyanah an-Nasraniyah fil Qur'anil Karim bi ismi Nasara wa ahlul kitab wa ahlul Injil. Nah, di dalam Al-Qur'an pengikut dari agama Nasrani ini memiliki beberapa nama. Yang pertama, mereka diberi nama dengan nama Nasara. Kemudian yang kedua, mereka diberi nama dengan Ahlul Kitab. Kemudian yang ketiga, mereka diberi nama dengan Ahlul Injil, ya. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 nama untuk para pengikut agama Nasrani ini, ya. Wa hum yusammuna anfusahum bil Masihiyah nisbatan ilal Masih alaihissalam. Tetapi orang Nasrani sendiri menamai dirinya atau menyebut dirinya itu dengan Masihiyah, dengan agama Masehi. Maka kita mengenal ada tahun Masehi, di mana tahun Masehi ini dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya. Ada tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusammuna diyanatahum al-Masihiyah. Nah, mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang Masehi, kemudian agamanya agama Masihiyah. Nah, tetapi nama ini, ya, tidak ditemukan di dalam Al-Quran wala fi sunnah an-nabawiyah. Tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga tidak ditemukan dalam sunnah Nabi. Jadi nama Masihi ini secara letterlek, secara lafadziyah, ya, itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran.
Nah, di dalam Al-Qur'an ditemukannya tadi Nasara, Ahlul Kitab sama Ahlul Injil, gitu ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana di dalam Injil? Nah, kama anal masih hasbal Injil lam yusamma ashabahu wa atba'ahu bil masihiyyin, ya. Dan Nabi Isa alaihissalam di dalam Injil juga tidak menyebut pengikutnya itu dengan Masihi, gitu ya. Di dalam Injil pun tidak disebutkan kata Masihi ini, gitu. Nah, oleh sebab itu maka penamaan Masihi dengan penamaan Masihi ini bisa saja atau tidak sesuai dengan sejarah agama Nasrani ini, gitu ya. Kenapa bisa tidak sesuai? Karena ternyata di dalam beberapa literasi dikatakan telah terjadi penyelewengan terhadap agama Nasrani. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, bagaimana dengan agama Masihi di dalam Al-Quran? Bagaimana tentang agama Masihi di dalam Al-Quran juga di dalam An-Najil. Di sini disebutkan An-Najil. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Nasrani ini mereka mengakui ada 4 Injil yang dianggap sahih. Ya, bukan 1 Injil tapi 4 Injil. Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu wa huwal mab'uts haqqun ba'da Musa alaihissalam al-mubashshir bihi fit Taurah, ya. Bahwa Nabi Isa itu dalam keyakinan umat Islam dalam Al-Quran juga dalam Injil-Injil disebutkan sebagai utusan Allah, yang mana Nabi Isa ini diutus untuk menjadi penyempurna ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dan nama Isa telah tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Nah, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, Nabi Isa alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Apa saja di sini? Mislu ihya'il mauta. Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian menyembuhkan orang yang buta. Kemudian juga menyembuhkan penyakit kusta. Kemudian salah satu mukjizatnya juga Nabi Isa alaihissalam ini bisa berbicara ketika dia masih balita. Itu disebutkan dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Nah, pertanyaannya kapan Nabi Isa alaihissalam menjadi rasul? Ya, beberapa rasul mendapatkan wahyu itu di umur ke-40, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika berumur 40 tahun mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana dengan Nabi Isa? Wa qad auhallahu ilaihi balaghan inda salasin. Nabi Isa mendapatkan wahyu ketika umurnya masih 30 tahun. Ya. Wa kanat muddatu da'watihi salasata sinin wa salasata ashhurin. Dan lama masa beliau berdakwahnya itu adalah 3 tahun 3 bulan. Jadi umur 30 tahun mendapatkan wahyu, kemudian selama 3 tahun 3 bulan menyebarkan ajaran Islam, ya, ajaran Injilnya itu, ya. Nah, terus bagaimana nih konsep tentang ketuhanan agama Nasrani di dalam Al-Quran? Ini kita bisa dapatkan, ya, beberapa ayat. Wa mimma yadullu ala dzalika minal Qur'anil Karim al-ayah al-Qur'aniyah allati tadullu ala bayani Isa annahu laisa ilahan kama za'aman nasraniyun. Bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 73, Allah SWT berfirman,
Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang meyakini Tuhan itu tiga atau disebut dengan istilah Trinitas, tiga oknum dalam satu zat, mereka termasuk orang-orang yang kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasatin. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu Trinitas atau tiga dalam satu, ya. Nah, kemudian di dalam surat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Imran ayat 51, ya, Nabi Isa alaihissalam atau Allah SWT menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tugasnya untuk mendakwahkan ajaran Islam. Nah, itu di sana ada ayat itu berbunyi innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Ya, ini dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Isa menegaskan bahwa Tuhan Nabi Isa itu adalah Tuhan orang-orang Bani Israel yang mana mereka semuanya harus menyembahnya, dan menyembah Allah ini merupakan jalan yang lurus, gitu ya. Jadi di dalam dua ayat ini dijelaskan, ya, tentang konsep ketuhanan yang diyakini oleh orang Nasrani ini merupakan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, gitu ya. Nah, kemudian sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam definisi, bahwasannya Nabi Isa alaihissalam ini menjadi pelengkap atau membawa kabar gembira daripada syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya. Di sini misalnya di dalam surat Ali Imran juga ayat 50 disebutkan wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Nah, ini di ayat ini disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang untuk menguatkan. Untuk menguatkan siapa? Untuk menguatkan ajaran dari Nabi Musa yang ada di dalam Taurat. Ya, kemudian menghalalkan beberapa hal yang diharamkan di dalam Taurat, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bagaimana konsep ketuhanan atau konsep tentang Nabi Isa di dalam Injil? Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa ayat di dalam Injil, ya. Wa mimma yadullu ala ma sabaqa dzikruhu fil Injil anna da'watahu kanat li'ibadatillah wahdahu la syarikalah ma warada fil Injil Markus, ya. Ini bahwa Nabi Isa alaihissalam ini datang tidak lain dan tidak bukan itu untuk berdakwah untuk menyembah Allah yang esa, bahwa Allah itu esa, la syarika, tidak ada sekutu untuk Allah, ya. Nah, di dalam Injil Markus disebutkan bahwa Nabi Isa menjawab pertanyaan tentang wasiat dan kewajiban yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang Israel. Nah, di sini disebutkan inna awwala kullil wasaya, bahwa wasiat yang pertama, isma' ya Israel, dengarkanlah wahai Bani Israel, ar-rabbu ilahuna rabbun wahidun, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Wa tuhibbu ilahaka min kulli qalbik, dan hendaklah kalian mencintai Tuhanmu dari dalam hatimu. Nah, ini
disebutkan di dalam Injil Markus bahwa tidak ada istilah trinitas itu, ya. Kemudian waqad warada aidan fi Injil Matius, dan juga disebutkan dalam Injil Matius ma yudallilu ala annahu muttabi'un li syari'ati Musa alaihissalam, yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan pengikut dari Nabi Musa, pengikut syariatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, wa mukammilun laha, dan menyempurnakan syariat Nabi Musa itu. Nah, di sini ada yang berbunyi ayat la tadunnu anni jitu li anqudha namus awil anbiya ma jitu li anqudha bal li ukammila. Ini jelas, ya, Nabi Isa bersabda bahwa dirinya datang bukan untuk menghilangkan ajaran dari Nabi Musa alaihissalam, tetapi beliau datang untuk melengkapi ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, dari penjelasan ini jelas, ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam ini merupakan seorang manusia. Ya. Fahadhihi nusus yadhhar minha basyariyatul Masih. Dari ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, dari ayat di dalam Injil, maka jelaslah bahwa Nabi Isa itu adalah seorang manusia. Wa huwa rasulun da'a Bani Israil ila ibadatillah wahdah la syarikalah. Dan beliau itu adalah seorang rasul yang mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ya. Nah, ayat dalam Injil tadi sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran yang sebelumnya sudah kita sebutkan, bahwasanya Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa, dan ini juga adalah ajaran seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah dari semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ya teman-teman sekalian, para hadirin dan para santri, kaitannya dengan agama Nasrani, ya. Nah, kemudian ada satu lagi permasalahan, wan nasara bihiwarihim wa firaqihim mukhtalafun, ya, mukhtalifuna fi kaifiyati raf'ihi ila sama wa ikhtilafuhum hadza ya'udu ila amrayn. Jadi ternyata agama Nasrani ini banyak. Mereka berbeda-beda pendapat. Salah satu penyebab atau yang menyebabkan perbedaan dalam masalah naiknya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Nah, ini bisa kita telusuri dari dua hal. Yang pertama, kaifiyatu nuzulihi wa ittisalihi bi ummihi wa tajassadan kalimat. Jadi ternyata yang pertama tentang konsep Nabi Isa itu turun, ya, kemudian bersatu dengan ibunya Siti Maryam, kemudian menjadi jasad manusia. Ini tentang konsep ini juga terjadi banyak perbedaan, ya. Nah, kemudian yang kedua, kaifiyatu su'udihi wa ittisalihi bil malaikati wa tawahhadal kalimah. Kemudian yang kedua tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam ini naik ke langit dan bersatu dengan malaikat, dengan Roh Kudus, menjadi satu entitas. Nah, ini juga menjadi menjadi perbedaan pendapat, gitu ya. Tentang yang pertama, bagaimana Nabi Isa alaihissalam turun bersatu dengan dengan ibunya, nah, kemudian menjadi seorang manusia. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Faminhum man qala asraqa 'ala jasadi israqan nur 'ala jismi. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diibaratkan seperti cahaya yang masuk ke dalam tubuh, gitu ya.
Wa minhum man qala intaba'a fihi tiba'an naqshi fi sam'i. Dan ada juga yang menggambarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu seperti seperti lukisan yang menyatu dengan dengan medianya, apakah itu kanvasnya, apakah itu kita menggambar itu kertasnya dan sebagainya. Jadi di situ ada penggabungan, ya. Nah, ada juga yang menyebutkan wa minhum man qala zahara bihi zuhura ruhani bil jismani, bahwa terjadi penggabungan antara roh dan jasad. Maka ketika Nabi Isa diserang sebagai bentuk manusia, di dalam dirinya itu ada aspek Allahut, ketuhanan, kemudian ada aspek kemanusiaan, menyatu dalam dirinya. Wa minhum man qala mimma mumazatal laban bil ma wal ma bil laban. Ada juga yang menyerupakan atau mengatakan bahwa ketika Nabi Isa itu sebagai statusnya sebagai manusia itu seperti gabungan antara susu dan air. Nah, misalnya air ini manusianya, susunya itu zat Tuhannya bersatu. Nah, sehingga ketika susu dan air itu sudah bersatu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Nah, ini pemahaman dari orang-orang Nasrani terkait bagaimana Nabi Isa itu turun dan bersatu dengan ibunya kemudian menjadi sosok manusia. Nah, ini banyak pertentangannya atau banyak perbedaan pendapatnya. Nah, bagaimana tentang ketika Nabi Isa itu dibunuh dan disalib? Apakah benar Nabi Isa itu dibunuh? Apakah benar Nabi Isa itu disalib? Nah, di sini amma tsani qalu innahu qutila wa suliba qatalahu yahud hasadan wa inkaran min muduwatihi wa darajatihi walakin al-qatla ma warada 'ala al-juz'il lahud. Nah, kemudian ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu dibunuh dan disalib, tetapi mereka meyakini bahwa pembunuhan dan penyaliban itu tidak terjadi dalam zatnya sebagai Tuhan. Jadi yang dibunuh dan disalib dalam keyakinan orang Nasrani adalah jasadnya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, itu menurut mereka. Wa qalu kamalu saksi al-insani fi salasati umurin nubuwwah wa imamah wa mulk wa ghairu minal anbiya kanu mausufina bihadhi sifat as-salasa aw ba'daha. Nah, dalam keyakinan orang-orang Nasrani, ya, bahwa kemuliaan seseorang itu berada dalam tiga aspek. Yang pertama aspek nubuwah, kemudian kenabian, kemudian aspek imamah, kepemimpinan, kemudian aspek mulk, ya, menjadi seorang raja, ya. Nah, nabi-nabi yang lain itu ada yang hanya mendapatkan kenabian, ada juga nabi yang sekaligus pemimpin, ada juga nabi yang sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu posisinya lebih tinggi daripada para nabi-nabi tersebut karena dalam keyakinan orang Nasrani huwal ibnul wahid, dia adalah anak Tuhan satu-satunya, tidak bisa diserupakan, tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi dan makhluk yang lain, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan turunnya Nabi Isa di hari kiamat. Nah, dengan turunnya Nabi Isa, bukan tentang turunnya di hari kiamat, ya. Bahwa Nabi Isa setelah diangkat dia akan turun kembali. Ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu turun sebelum hari kiamat. Orang-orang Kristen ada meyakini seperti itu. Nah, keyakinan ini serupa dengan keyakinan orang-orang Islam. Tapi ada juga yang meyakini bahwa Nabi Isa itu akan turun pada hari kiamat itu sendiri, bukan sebelum, tapi pada hari kiamat, ya.
Nah, tentang hal itu, tentang tentang penyaliban, kemudian tentang naiknya Nabi Isa alaihissalam, bagaimana umat Islam, bagaimana Al-Quran menjelaskan di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 171 dijelaskan, ya, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Itu ditegaskan kembali bahwa Nabi Isa alaihissalam itu merupakan Rasul Allah dan kalimat Allah. Maksudnya kalimat itu apa? Kalimat ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Ya. Ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman membaca sirah nabawiyah, kisah para nabi, kemudian membaca sejarahnya Nabi Zakaria, Nabi Zakaria itu tidak memiliki keturunan setelah sekian puluh tahun menikah. Ketika sudah beranjak tua, ya, istrinya sudah tua, baru kemudian punya keturunan yang bernama Nabi Yahya. Jadi sudah sepuh baru punya keturunan, namanya Nabi Yahya. Dan nama Yahya itu belum pernah dipakai sebelumnya. Tidak ada yang diberikan nama Yahya kecuali Nabi Yahya. Kemudian setelah itu dipakai menjadi nama orang. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu maha kuasa. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Kemudian Allah juga berkuasa memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria, di mana beliau umurnya sudah sangat tua. Ya, dalam kedokteran itu masa akhir dari mengandung itu ya umur 40 sampai 50. Jadi kalau sudah 50 bahkan 40 aja itu dikatakan sudah tidak baik mengandung secara medis. Tetapi Allah maha kuasa. Lahir Nabi Yahya. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Itu juga salah satu bentuk kekuasaan Allah. Nabi Isa lahir dari Siti Maryam, seorang wanita salihah tanpa ayah, ya. Nah, kemudian di dalam ayat itu juga disebutkan wala taqulu salasah. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa Allah itu tiga, ya, jangan sampai. Nah, adapun tentang penyaliban dan tentang pembunuhan yang dilakukan kepada Nabi Isa, maka Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai dengan ayat 158 bahwa yang dibunuh, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan oleh Allah. Sehingga akhirnya orang-orang yang melakukan pembunuhan dan penyaliban itu mereka berada dalam keraguan yang nyata. Ya. Na'udzubillah min dzalikal akidah. Semoga kita dilindungi Allah dari akidah yang tidak baik. Semoga kita senantiasa berada dalam akidah salimah, akidah Islamiyah, dan semoga kita diwafatkan sebagai seorang muslim mukmin dan muhsin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat. Wallahu a'lamu ma ta'malun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.